Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: Jayyinul Qur'an bi aswatikum. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah syukur yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita usia sampai saat ini, yang mudah-mudahan usia kita dipanjangkan kemudian barokah. Bukan panjang usia tapi tidak barokah. Panjang usia kita kemudian Allah memberikan kepada kita berkah di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah yang berbahagia, dalam mukadimah tadi saya membacakan surat Al-Muzammil. Mungkin paham ayatnya warattil Qur'an tartila. Itu baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Tartil di sini adalah tentunya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Yaitu membaca Quran kita tidak tergesa-gesa, ya. Ingin cepat selesai, tidak seperti itu. Itu kita membaca Al-Qur'an yaitu sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Kemudian dalam hadis saya tadi membacakan Jayyinul Qur'an bi aswatikum. Bacalah Al-Qur'an yang sudah zain itu bagus, indah, bi aswatikum, dengan suaramu yang bagus, dengan suaramu yang indah. Ya, tentunya kita membaca Al-Qur'an itu untuk memperbaiki, ya, kualitas bacaan kita, kemudian berusaha untuk mengindahkan bacaan kita. Jangan sampai kita jalan di tempat membaca Al-Quran, yaitu diusahakan hari ini harus lebih baik kita membaca Al-Quran dari hari-hari sebelumnya. Hadirin jemaah yang berbahagia, untuk materi kali ini insyaallah saya akan membahas tentang mad silah. Mad silah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama disebut mad silah qasirah. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah qasirah ialah mad bertemu selain huruf hamzah atau alif. Selain huruf alif atau hamzah. Contoh di sini adalah wahdahu. Biasanya domahnya itu domah terbalik, ya. Biasanya kalau domah kan seperti huruf angka 9. Tapi ini terbalik menjadi angka 6, ya. Biasanya di huruf ha marbutah tinggalnya. Itu disebut mad silah qasirah. Mad silah qasirah hurufnya panjangnya satu alif atau dua harokah, sama dengan mad tabi'i, ya, dengan mad asli, sama dengan mad iwad panjangnya, tidak melebihi dari dua harokah. Itu mad silah qasirah. Contoh yaitu in
kana hu dari situ domahnya domah yang terbalik itu tinggalnya di hamzah. Kemudian di sini menghadapi huruf kedepannya adalah huruf kaf, bukan huruf hamzah atau alif. Makanya disebut mad silah qasirah. Kemudian yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah ialah mad bertemu huruf hamzah atau alif, ya. Sama hu-nya masih terbalik, kemudian tinggalnya di hak marbutah. Kalau mad silah tawilah itu panjangnya 1 alif atau 3 alif, yaitu 2 sampai 4 harokah sampai 6 harokah, ya. Mad silah tawilah yaitu 3 alif, yaitu 6 harokah panjangnya. Contoh sini adalah dhahrihi in, ya. Bisa hu, bisa hi, ya. Hi tapi kasrahnya kasrah berdiri, ya. Kemudian hu yaitu domahnya domah terbalik. Contoh yang kedua, malahu akhlada, ya. Fayudha'ikahu lahu ad'afan katsira, ya. Itu contoh-contoh mad silah tawilah, ya. Insyaallah kalau kita sering mendengar tentang mad-mad seperti ini, insyaallah kita hafal, ya. Kemudian yang berikutnya kita akan langsung praktekkan ke surat Al-Kautsar untuk hari ini. Surat Al-Quraisy yang untuk hari ini. Tidak kelihatan sebelah sini. Ya, ya apa? Dan insyaallah surat Al-Quraisy sudah pada hafal, ya. Kita akan lanjut praktek ke surat Al-Quraisy dan insyaallah akan diperjelas juga di surat ini tentang tajwidnya. Ya, kita akan sama-sama baca dulu surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian di sini ada po, ya. Po diusahakan ditebalkan. Jangan syaitanir rajim, itu kurang tebal. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Coba diulang 1 2 3. Kemudian ya, makharijul huruf hamzah atau alif yaitu di bawah tenggorokan, ya, di sini bawah tenggorokan, sini bawah tenggorokan, ya, itu huruf hamzah atau alif. Kemudian ada 2 hurufnya yaitu dengan a kemudian itu makharijul huruf yang keluar dari bawah tenggorokan. Kemudian au yaitu di tengah-tengah tenggorokan, ya, maju ke atas sedikit. A itu di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian hurufnya ada 2, ha dengan a, itu makharijul huruf dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian ke atas sedikit yaitu kha dengan ghin, ya, makharijul hurufnya. Kalau alif atau hamzah maka di bawah tenggorokan.
Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Di sini ada min ju, ya, itu ada waqaf lam, tapi diusahakan dilanjut ya kalau ketemu dengan waqaf lam. Ya, kita akan bahas satu ayat tentang masalah tajwid ini. Li'ilafi Quraisy, ya, li'ila, di sini disebut mad tabi'i atau disebut mad asri. Mad tabi'i ada 3, yaitu alif, waw, ya. Fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya, dan dhammah menghadapi waw. Itu disebut mad asli atau disebut mad tabi'i. La di sini juga sama mad tabi'i, ya. Panjangnya itu 2 harokat, ya. La di sana. Fi pendek, tidak dipanjangkan karena tidak ada ya sukun. Li'ilafi Quraisy, ku-nya pendek karena tidak ada waw sukun. Kemudian Quraisy, fathah menghadapi ya sukun. Ini disebut madlin, ya. Madlin yaitu hurufnya ada 2, ya dengan waw. Fathah menghadapi ya sukun, kemudian fathah menghadapi waw sukun. Itu disebut madlin. Panjangnya bisa sampai 2 sampai 6 harokat untuk madlin, ya. Beda dengan haraf lin. Kalau haraf lin ada, yaitu di tengah-tengah kalimat, maka tidak bisa dibaca sampai 6 harokat, ya. Maka di sini adalah disebut madlin, maka bisa dibaca 2 sampai 6 harokat. Kemudian ayat kedua, ilafihi, di sini bukan mad tabi'i, ya. Di sini disebut mad badal, ya. Kenapa tadi, ya, yang di ayat pertama lanya disebut mad tabi'i, kenapa tidak disebut mad badal, ya? Mad badal ialah fathah berdiri atau kasrah berdiri tinggalnya di huruf alif atau di huruf hamzah,
ya. Selain di huruf alif, ya, maka itu disebut mad tabi'i. Kebetulan ini di ayat kedua kasrah berdiri tinggalnya di huruf alif, maka ini disebut mad badal, bukan mad tabi'i. Mad badal sama panjangnya dengan mad asli atau mad tabi'i, 2 harokat, tidak melebihi dari 2 harokat. Ilafihim, ila sama panjangnya 2 harokat. Fihim, him, mim sukun menghadapi huruf ro, ya, di sini. Mim sukun itu terbagi kepada berapa bagian? Mim sukun terbagi 3 bagian. Idhar safawi, ya. Iklab, ya, idhar safawi, ikhfa safawi, ya, 2. Nah, dibagi 2. Mim sukun terbagi 2 bagian, ya, sebut idhar safawi, kemudian ikhfa safawi, kemudian 3 huruf idgham utama silen. Mim sukun terbagi 3 bagian. Pertama yaitu idhar safawi, kemudian ikhfa safawi, kemudian idgham utama silen. Ini di sini adalah idhar safawi, mim sukun selain menghadapi huruf mim dan ba, maka disebut idhar safawi, ya. Ilafihim, makanya dijelaskan, ya, tidak didengungkan, tidak dilamakan. Rihlatash syita'i, rihlatash itu ada alif lam. Di sini disebut alif lamnya alif lam samsiyah, ya. Alif lam samsiyah, kemudian ada alif lam qamariyah. Kalau alif lam samsiyah kedepannya ada huruf tasydid, maka alif lamnya tidak dibaca. Kalau alif lam qamariyah, ya, kedepannya tidak ada huruf ditasydid, maka alif lamnya dibaca jelas. Kalau di sini adalah disebut alif lam syamsiyah. Ilafihim rihlatash, ya, shin, ya, shin bukan sin tapi shin. Shin ini adalah makharijul huruf shin, adalah di tengah-tengah lidah, ya. Hurufnya ada 3 di makharijul huruf yang di tengah-tengah lidah itu shin, jim, kemudian ya. Ada 3 huruf yang ada di tengah-tengah lidah. Ini termasuk shin, ya, yaitu di tengah-tengah lidah makharijul huruf. Syita'i, ta di sini panjang 6 harokat, ya. Di sini adalah disebut mad apa? Mad wajib muttasil, ya, yaitu mad ketemu hamzah dalam satu kalimat. Makanya dibacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Wasqaif, ya, ini juga sama, alif lamnya alif lam qamari, alif lam samsiyah. Soif di sini disebut madlin karena fathah menghadapi ya sukun. Kemudian ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, ya, falyabudu, ya, ini huruf ain sukun, maka jangan sama dengan hamzah, jangan falyabudu, itu ya budu bukan ke ain tapi ke hamzah. Ya'budu, du-nya disebut mad asli karena dhammah menghadapi waw sukun. Rabba, ba-nya ditahan dulu, jangan langsung karena ba-nya di tasdid, ya, setiap huruf yang pakai tasdid itu maka harus ditahan. Falyabudu rabbaha, ha-nya mad tabi'i,
ya. Fathah berdiri tapi tinggalnya bukan di huruf alif, maka dibaca 2 harokat. Hadzal, di sini alif lamnya alif lam qamariyah. Kemudian di huruf za itu ada alif, ya. Alif ini tidak berfungsi untuk memanjangkan karena kedepannya ada huruf yang sukun, ya. Karena panjang itu patokan panjang itu kan fathah menghadapi alif. Betul di sini ada alif. Tapi kalau kedepannya ada huruf yang sukun, maka alif ini tidak berfungsi lagi untuk memanjangkan. Rabbana hadzal bait. Ya. Ini juga sama disebut madlin. Kemudian ta. Ta di sini adalah huruf hams, ya. Kalau ta sukun, maka harus dihamskan. Artinya hamis itu berdesis keluar hawa. Bait, ya. Huruf hamas itu ada 10, termasuk salah satunya adalah huruf ta di sini. Kemudian ayat terakhir, allazi, Allah, lamnya juga sama, ditahan dulu. Di panjang, kasroh menghadapi ya sukun. Kemudian ini ada tanda mad, ya. Ini disebut mad jaiz munfasil, ya. Perbedaannya tadi dengan mad wajib mutasil, yaitu mad wajib mutasil mad ketemu hamzah, ya. Kalau mad jaiz munfasil yaitu selain hamzah, maka baca panjangnya bisa 2 sampai 4 harokat. Mad jaiz munfasil. Allazi aqqa, ya. Qa, huruf qa sukun kebetulan termasuk salah satu huruf qalqalah, ya. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, ya. Huruf-huruf tersebut apabila sukun maka harus dipantulkan, dikolkolahkan. Allazi at'amahum, ya. Di sini mim sukun menghadapi huruf mim. Ini disebut idgham misli atau idgham mutamatsilan, yaitu mim ketemu mim. Maka harus didengungkan, ya. Panjang dengungnya bisa mencapai 3 harokat. Allazi at'amahum min ju'min. Nun sukun menghadapi huruf jim. Jim termasuk salah satu huruf ikhfa, ya. Huruf ikhfa ada 15, ya. Insyaallah sudah pada hafal. Ta, sa, jim. Ta, jim termasuk di sini jim, dal, za, zai, sin, shin, shad, dad, ta, da, fa, qaf, kaf. Itu huruf-huruf yang harus disamarkan. Yaitu karena di situ disebut huruf ikhfa, samar. Min, ya, bukan min ju'in tapi disamarkan. Min ju'in. Nah, ini di sini tanwin menghadapi huruf waw, ya. Tanwin menghadapi huruf waw. Waw termasuk salah satu huruf idgham bigunnah. Huruf idgham bigunnah ada berapa? 4. Ya, mim, nun, waw, ya. Nun sukun atau tanwin, ya, bertemu salah satu huruf yang 4 tersebut, maka itu disebut idgham bigunnah, ya. Makanya didengungkan, dilamakan. Min ju'in, ya. Wa amanahum, a-nya disebut mad badal, ya, karena fathah berdiri
tinggalnya di alif. Wa amanahum, sama mim sukun menghadapi mim disebut idgham mutamatsilain, maka dilamakan ininya bacanya min khauf. Min nun sukun menghadapi huruf kha. Kha termasuk salah satu huruf izhar ya. Huruf izhar ada 6, alif, ha, kha, kemudian ain, ghain, kemudian ha ya. Ha yaitu ha yang di bawah tenggorokan, makharijul hurufnya. Min artinya idhar itu kan jelas, maka betul-betul suara tanwinnya, suara n-nya dijelaskan. Min khauf, tapi jangan terlalu lama juga ya. Min ya, itu tidak idhar, tidak jelas. Min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, khauf di sini disebut madlin ya. Fathah menghadapi waw sukun. Ya, alhamdulillah kita sudah menjelaskan di surat Al-Quraisy ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan mudah-mudahan dipahami oleh jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita terus belajar Al-Quran, terus tilawah Al-Quran. Apalagi sekarang menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki tilawah kita untuk menghadapi Ramadan tersebut. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.